Fakir di sini sedikit menerangkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di dalam diri seorang ayah atau apa yang ada di dalam diri seorang ibu, maka akan terjadi pula kepada anaknya. Au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seumur hidupnya waktu ibu kita, ayah kita masih melajang, mereka berbuat kerusakan merusak perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, bahkan menggaulinya, maka anaknya pun pula akan terjadi. Apa yang ada di ayahnya, apa yang ada di ibunya, pasti akan terjadi kepada anak-anaknya. Entah itu anaknya, entah itu anak yang keturunan yang keberapa, atau sampai keturunan-keturunannya dari generasi ke generasi, pasti akan terjadi. Maka hati-hati para pemuda dan pemudi untuk menggunakan kehidupan kita untuk Allah dan Rasul-Nya. Paling tidak menjaga daripada perzinaan. Karena jinah itu ibarat hutang, kata Sayyidil Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Dan hutang harus dibayar tunai. Pasti itu harus dibayar. Itu hutang harus dibayar. Gitu. Jangan kita mendekati zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu zina. Jangan kita mendekati zina. Karena apa? Zina ini sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala mewanti-wantikan jangan kita mendekati yang bukan mahramnya. Apabila kita menyentuhnya, pasti akan terjadi kepada anak kita. Yang kasihan itu adalah anak-anak kita atau keturunan kita di generasi keberapanya, pasti akan terkena. Antum berzina yang bukan mahram, ini bukan istrinya antum, kemudian antum merusaknya, anak antum pula pasti akan dirusak lagi. Karena ini adalah sunatullah, itu pasti akan terjadi, entah itu ke generasi keberapa. Maka ayo bareng-bareng kita betul-betul di bulan Rajab ini untuk kita sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, melakukan sholat wajib, melakukan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para salaf-salaf, beliau-beliau mereka ketika ingin mendekati bulan Sa'ban, ketika ingin mendekati bulan Ramadan, mereka itu di bulan Rajab membersihkan diri betul-betul, membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sehari ada yang sampai selesai khatam, bahkan di dalam satu minggu sampai selesai. Ada pula dalam satu bulan Rajab ini mereka ini menyelesaikannya sampai 10 khataman, terus dan seterusnya. Masih banyak orang-orang soleh yang seperti itu. Kemudian di bulan Sya'ban terus membersihkan diri sampai datangnya bulan Ramadan, agar kita sepenuhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan seseorang yang dicintainya. Tergantung antum mencintai siapa. Antum mencintai pesinetron, antum mencintai orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, maka antum akan dikumpulkan
dengan orang yang tidak kenal atau dengan artis-artis yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kalau seandainya antum mencintai para alim ulama, antum mencintai Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, mengikuti jalannya, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau-beliau. Al-hafidun lil hafidat, al-solihun lis solihat. Orang yang terjaga akan bersama dengan orang yang terjaga lagi. Orang yang soleh pula akan bersama dengan orang yang soleh lagi. Maka betul-betul diri kita itu, kalau seandainya ada pertemanan yang kurang baik di antara sahabat-sahabat kita, jangan diikuti. Kalau seandainya jalan teman kita kurang bagus, perbaiki teman-teman kita. Itu sahabat yang betul-betul sahabat yang menunjukkan kita kepada jalan Allah dan Rasulnya. Insya Allah semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi para pemuda dan pemudi, ayo di bulan Rajab ini kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali lagi, maksudnya kita betul-betul bertobat kepada Allah, karena ini adalah bulannya Allah. Wal afu minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.